sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran PPKN di bab 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika di unit 1, mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Di unit 1 ini mempunyai dua pokok bahasan. Yang pertama adalah jenis dan membentukkan identitas individu dan kelompok. Yang kedua adalah Pancasila sebagai identitas bangsa. Pertama-tama, saya akan membahas dahulu jenis dan pembentukan identitas. Seperti yang kita ketahui, manusia pasti memiliki identitas. Identitas sendiri bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga bisa diartikan sebagai jati diri. Manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak hanya memiliki identitas individu, tetapi juga mempunyai identitas kelompok. Nah, agar lebih jelasnya, ayo simak video ini. Sebuah identitas itu tidak hadir begitu saja, tetapi identitas hadir dalam sebuah proses. Ada dua pendapat tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Given atau terberi ini maksudnya adalah sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau suatu kelompok. Contohnya ada identitas yang berasal dari lahir. Ini merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah kelompok. Seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, bermata biru, berambut keriting, adalah contoh tentang bagaimana kita memahami identitas di dalam diri sebagai sesuatu yang alamiah. Yang kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa dari lingkungan sekitarnya. Berbeda halnya dengan identitas yang secara alamiah, melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini terlahir sebagai hasil interaksi sosial antara individu atau antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Identitas individu ada kalanya bersifat alamiah, tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Begitu juga identitas kelompok, ada identitas yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok di luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Identitas ada 4 tipe, yaitu identitas individu alami, identitas individu yang terbentuk secara sosial, identitas kelompok yang alami, dan yang terakhir ada identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang yang individu terlebih dahulu ya. Kata individu berasal dari bahasa Yunani. Arti individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Individu juga diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu tindakan, pikiran, atau tingkah laku. Individu memiliki identitas alami dan secara sosial. Identitas individu yang alami adalah identitas yang sudah didapatkan dari lahir, seperti ciri fisik. Contohnya seperti warna kulit, jenis rambut, golongan darah, hidung, mata, dan sebagainya. Ciri fisik bisa disebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis karena melekat pada diri manusia sejak lahir. Jadi, ciri fisik dapat membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Identitas individu juga bisa berasal dari aspek psikisnya. Misalnya, sabar, ramah,
periang, dan seterusnya. Sifat seseorang bisa menjadi identitas dan ciri dari individu. Selain identitas yang terbentuk secara alamiah, jati diri individu juga bisa terbentuk secara sosial. Identitas individu yang terbentuk secara sosial terbentuk oleh interaksi sosial dan lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Dari interaksi itu muncul identitas individu yang terbentuk sebagai hasil dari hubungan kesehariannya. Itu termasuk faktor seperti keluarga, teman, budaya, kerjaan, peran dalam masyarakat, dan sebagainya. Identitas sosial ini dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup seseorang. Salah satu contohnya adalah dalam hal pekerjaan. Kita mengenal berbagai macam jenis pekerjaan. Guru dan peserta didik salah satu contohnya. Orang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ia sendiri tidak terlahir otomatis sebagai guru, tetapi identitas itu didapatkan karena ada pekerjaan yang dijalankannya. Peserta didik adalah jati diri yang tercipta karena seseorang datang ke sekolah dan mendaftarkan diri untuk menjadi murid di sekolah tertentu. Selain identitas individu, ternyata ada juga loh identitas kelompok. Identitas kelompok adalah karakteristik dan nilai bersama yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Dengan identitas ini dapat digunakan untuk membedakan suatu kelompok dengan yang lainnya. Sama halnya dengan yang individu, identitas kelompok juga mempunyai identitas secara alami dan secara sosial. Identitas kelompok yang terbentuk secara alami adalah satu kelompok ada individu-individu yang memiliki ciri yang sama dilihat dari suku bangsa, di mana identitas tersebut terbentuk dengan adanya kesamaan budaya dan tradisi dari sebagian besar masyarakat yang ada pada suatu kelompok sosial. Kan identitas secara alami ini juga dapat mengarah kepada pembentukan identitas suatu ras atau suku bangsa tertentu. Contohnya dapat kita lihat dari ciri khas suatu ras. Pengelompokan ras itu berdasarkan daerah lokasi geografisnya, juga warna kulit, rambut, tulang, dan sebagainya. Contohnya seperti ras Kaukasoid yang memiliki kulit putih yang cerah, warna rambut pirang kecoklatan hingga hitam, warna mata yang beragam, hidung mancung dan besar, rambut bergelombang atau ikal. Lalu ada ras Mongoloid yang memiliki kulit berwarna kuning hingga sawo matang. Mata sipit terutama Asia Mongoloid. Ukuran tubuh agak tinggi, rambut berwarna hitam, lurus, ada juga yang bergelombang. Kemudian ras Melanesoid memiliki warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, postur tubuhnya tegap, hidung lebar. Kemudian ada ras Melayu yang memiliki rambut hitam, kulit sawo matang, dan tinggi tubuh yang bisa dikategorikan sedang. Sama halnya dengan ras Mongoloid, ras India juga memiliki ciri-ciri tersebut. Selain terbentuknya secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan. Manusia pasti membutuhkan orang lain dan cenderung suka berkelompok. Oleh karena itu, identitas kelompok secara sosial dapat terbentuk. Contoh dari identitas yang terbentuk secara sosial, ada mereka yang menyukai sepak bola. Pasti banyak dong mengenal nama klub baik dalam negeri maupun luar negeri. Juga kita yang menjadi siswa di suatu sekolah,
maka kita akan mempunyai identitas di sekolah kita. Contoh lain yang lebih jelasnya adalah misalnya ada organisasi siswa di sekolah seperti OSIS, ROHIS, AMBALAN, dan lain-lain. Identitas sebagai organisasi peserta didik merupakan jati diri yang terbentuk atau dibentuk. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitupun juga negara. Dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok, negara juga terbentuk secara sosial. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya, baik yang dilakukan melalui berbagai medan pertempuran maupun upaya diplomasi di meja perundingan. Kemudian saya akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa. Menurut KBBI, Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila merupakan 5 sila yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Apa kalian sudah tahu bahwa kelima sila Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia? Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia, dan identitas Indonesia adalah Pancasila. Bangsa Indonesia berciri Pancasila, sehingga pikiran, sikap, dan tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wakil Presiden kita yang pertama, Muhammad Hatta, telah mengingatkan kita bagaimana untuk memaknai Pancasila. Disampaikan melalui pidatonya pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, yang berisi Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Pancasila merupakan identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai budaya bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno mengatakan ia tidak menciptakan 5 sila itu, tetapi ia sebatas melakukan penggalian, hingga kemudian dirumuskanlah 5 mutiara hidup itu. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Jadi, Pancasila tidak sekedar dihafalkan, namun juga diamalkan. Pancasila merupakan nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia, sehingga berbeda dengan bangsa lainnya. Alasan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu karena bangsa ini menjadi salah satu masyarakat internasional
yang memiliki prinsip dan sejarah yang berbeda dengan bangsa di dunia. Sejarah bangsa Indonesia merupakan kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa diingkari sebagai fakta sosiologis, sekaligus sebagai kenyataan alami. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagaman tersebut. Artinya, Pancasila memayungi masyarakat yang berbeda latar belakang, agama, etnis, atau suku, sehingga bisa hidup dalam bingkai itu. Dan juga menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meski di satu sisi keragaman adalah tantangan, tapi jika dikelola dengan baik, maka akan menjadikan kekuatan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Pancasila hadir sebagai identitas yang mengakomodir dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, itu kurang lebih penjelasan terkait unit 1. Jika saya ada salah kata maupun kurang jelas dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.